Iya, ada bersekolah ada rokok. Siap. Yang penting ini jangan lupa lah. Boleh. Nama Mbah Kirno, seorang lansia asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya terungkap. Selama 2 dekade, ia menjalani kehidupan terkurung di sebuah kandang besi di belakang rumah keluarganya. Kisah ini bermula dari ketertarikan Mbah Kirno pada ilmu batin Jawa. Sejak muda, ia dikenal gemar mendalami ajaran kebatinan tingkat tinggi. Namun proses tersebut diduga tidak mampu ia tanggung sepenuhnya, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Keluarga Mbah Kirno membuat kandang besi berukuran sekitar 0,5 x 1 x 2 meter yang tidak menyentuh tanah. Di balik jeruji itulah ia tinggal selama 20 tahun. Keluarga tetap memberinya makan dan minum setiap hari, namun perilaku aneh yang ditunjukkan membuat mereka takut. Sebelum dikurung, Mbah Kirno kerap melakukan hal tidak lazim, seperti memakan besi, bambu, bahkan minum oli. Keluarga menyebut tindakan mengurung dilakukan karena khawatir keselamatan mereka terancam. Ia sempat menganiaya anggota keluarga dan mengancam akan membunuh. Setelah 20 tahun, Mbah Kirno akhirnya dibebaskan, tepatnya pada Kamis 29 Januari. Proses pembebasan dilakukan oleh Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang aktif menangani kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia datang bersama Kapolsek Sawo AKP Tutut Arianto dan Kasat Binmas Ponorogo AKP Agus Syaiful Bahri. Pembebasan berlangsung sulit karena keluarga sempat menolak dengan alasan keamanan. Selain itu, gembok kandang hilang sehingga warga harus menggunakan las untuk membuka jeruji. Setelah 15 menit, pintu yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Dan saat keluar, Mbah Kirno sempat mengamuk dan meracau. Namun kemudian ia dimandikan, diberikan pakaian baru, lalu dibawa ke Lamongan untuk dirawat di rumah Ibda Purnomo. Menurut keterangan Ibda Purnomo, secara medis Mbah Kirno mengalami gangguan jiwa. Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan dipicu oleh masalah keluarga dan juga pengalaman masa lalu. Perilaku agresif saat dibawa berobat disebut sebagai bentuk kesadaran yang muncul ketika ia mengingat kehidupannya sebelumnya. Purnomo berharap masyarakat turut mendoakan agar Mbah Kirno bisa kembali pulih. Ia menegaskan bahwa perawatan intensif akan dilakukan agar kondisi lansia tersebut kembali membaik. Ilmu hitam itu ilmu hitam, tapi ilmu apa jadi ilmu Jawa itu lah. Ilmu Jawa itu tadi dia kan masih umurnya belum tutup, jadi ilmu Jawa yang termasuk tingkat tinggi diminta belum kuat dia, kondisi kebatinannya kan belum kuat, terus jadinya gitulah. Terus sampai dipasung itu karena keluarga dianiaya. Takut jadi apa ya, campur jadi diancam gitu ya? Iya sih, mau apa ya namanya, dianiaya ya kambing, ya ayam, ya mengancam keluarga, membunuh suami saya, menantu saya juga jadi aniaya begitu, jadinya takut lah. Memang bapaknya itu memang sakti toh, Pak Kirno itu? Ya? Memang sakti Pak Kirno itu menurut keluarga? Menurut keluarga sakti. Gimana, saktinya gimana? Saktinya dia itu makan biji, kalau tekan bambu itu pakai biji, itu terus makan, kalau minum oli itu dia nggak jadi apa-apa, terus makan api gitu. Dan itu tahu sendiri? Tahu, saya tahu, kalau tidak tahu mana ada mengajar aja, saya tahu sendiri. Makanya dikurung itu juga? Ya, dikurung itu membahayakan keluarga. Intinya gitu, kalau dikurung itu membahayakan keluarga, takut karena dia mengancam akan membunuh keluarga. Tapi dikasih makan rutin sama keluarga? Rutin, ya 3 kali, kalau pagi saya minum kopi karena dia sedang ada sinar matahari di dalam kampung. Karena itu ya, sekian lah, keluarga itu kan cuma juga berbicara sama saya, dan makan apapun dia saya kasih. Sekian lah keluarga. Itu sempat
20 tahun di pasar ini seperti apa, Pak? Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, ada dari Polres, kesehatan, pemerintah desa, dari Koramil. Jadi hari ini kami menjemput mengevakuasi salah satu warga Ponorogo atas nama Pak Sugirno. Jadi Pak Sugirno ini insya Allah sudah hampir 20 tahun di Pasung. Ya mungkin karena pengetahuan atau SDM sehingga Pak Sugirno ini dianggap kebal, tidak boleh nyentuh tanah, sehingga dalam proses pemasungan memang beliau tidak menginjak tanah. Saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Sugirno bisa kami bawa, kami rawat, dan insya Allah pulih sehat kembali. Khawatirnya keluarga seperti apa sih Pak, sampai dikurung sedemikian rupa, Pak? Kalau kami ini berbicara secara medis, Pak Sugirno ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau melihat tadi kayaknya dia punya permasalahan keluarga, jadi rasa dendam ada. Kenapa Pak Sugirno ini setelah dibawa berobat, dia pulang ngamuk? Mungkin setelah dibawa berobat sadar, ingat masalahnya ngamuk. Jadi wajar kalau menurut saya nggak ada ilmu kayak gitu. Kenapa Pak Sugirno ngamuk? Ya mungkin waktu diobati, pulang sehat, dia ingat masa lalu. Mungkin gitu. Oke, apa pun Mbak? Jam itu saya ini jam itu. Oh, paksa loh, Mas. Iya, saya ini jam itu tadi. Pokoknya Instagramnya Pak Yakob. Pak Yakob ini semua. Sudah merampung. Aman. Masa lampau. Kayu tadi. Kayu. Iya, ada bersekolah, ada rombongan. Oh, ali kita sekali. Sekalian lo Pak. Ya ora lali. Ini sekalian di Bang. Bos dilakukan. Biar enggak ganggu. Ayo. Pulang nih. Bos. Betul. Mana? Bukanya ini, harus dibuka ini. Tang ini. Iya. Ditangin. Coba ambil. Bapak namanya siapa, Pak? Sampai namanya siapa? Ayo balik nih, coba ayo. Mbak, aku minta tolong ya. Iya, ada bersekolah, ada rombongan. Boleh latih kono, Cak. Iya, ada bersekolah, ada rombongan. Siap. Yang penting ini jangan lepas lah. Boleh. Nama Mbah Kirno, seorang lansia asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya terungkap. Selama 2 dekade, ia menjalani kehidupan terkurung di sebuah kandang besi di belakang rumah keluarganya. Kisah ini bermula dari ketertarikan Mbah Kirno pada ilmu batin Jawa. Sejak muda, ia dikenal gemar mendalami ajaran kebatinan tingkat tinggi. Namun proses tersebut diduga tidak mampu ia tanggung sepenuhnya, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Keluarga Mbah Kirno membuat kandang besi berukuran sekitar 0,5 x 1 x 2 meter yang tidak menyentuh tanah. Di balik jeruji itulah ia tinggal selama 20 tahun. Keluarga tetap memberinya makan dan minum setiap hari, namun perilaku aneh yang ditunjukkan membuat mereka takut. Sebelum dikurung, Mbah Kirno kerap melakukan hal tidak lazim,
seperti memakan besi, bambu, bahkan minum oli. Keluarga menyebut tindakan mengurung dilakukan karena khawatir keselamatan mereka terancam. Ia sempat menganiaya anggota keluarga dan mengancam akan membunuh. Setelah 20 tahun, Mbah Kirno akhirnya dibebaskan, tepatnya pada Kamis 29 Januari. Proses pembebasan dilakukan oleh Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang aktif menangani kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia datang bersama Kapolsek Sawo AKP Tutut Arianto dan Kasat Binmas Ponorogo AKP Agus Syaiful Bahri. Pembebasan berlangsung sulit karena keluarga sempat menolak dengan alasan keamanan. Selain itu, gembok kandang hilang sehingga warga harus menggunakan las untuk membuka jeruji. Setelah 15 menit, pintu yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Dan saat keluar, Mbah Kirno sempat mengamuk dan meracau. Namun kemudian ia dimandikan, diberikan pakaian baru, lalu dibawa ke Lamongan untuk dirawat di rumah Ibda Purnomo. Menurut keterangan Ibda Purnomo, secara medis Mbah Kirno mengalami gangguan jiwa. Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan dipicu oleh masalah keluarga dan juga pengalaman masa lalu. Perilaku agresif saat dibawa berobat disebut sebagai bentuk kesadaran yang muncul ketika ia mengingat kehidupannya sebelumnya. Purnomo berharap masyarakat turut mendoakan agar Mbah Kirno bisa kembali pulih. Ia menegaskan bahwa perawatan intensif akan dilakukan agar kondisi lansia tersebut kembali membaik. Dia kan ada ilmu Islam itu, penyelidikan tapi ilmu apa jadi ilmu Jawa itu lah. Ilmu Jawa itu, jadi dia kan masih umurnya belum cukup, jadi ilmu Jawa yang termasuk tingkat tinggi di minta belum kuat ya kondisi itulah. Terus sampai dipasung itu karena keluarga dianiaya. Takut Jadi apa ya, campur Diancam gitu ya? Nah, iya sih. mau dibunuh. Mau apa ya maksudnya? Dianiaya. Dia kambing, dia ayam, dia mengancam Memang bapaknya itu memang sakti toh, Pak Kirno itu? ya. Memang sakti, bukan sakti, Pak Kirno itu menurut keluarga. Keluarga sakti. Gimana saktinya gimana? Dia itu makan biji, kalau terbang bambu itu pakai biji, itu terus makan kalau minum oli itu dia nggak dari apa-apa, terus makan sapi gitu. Dan itu tahu sendiri. Tahu, saya tahu, kalau nggak tahu mana ada mengajak-ngajak, saya tahu sendiri. Makanya dikurung itu juga. Jadi kurung itu membahayakan keluarga. Intinya itu, kalau dikurung itu membahayakan keluarga, takut karena dia mengancam akan membunuh keluarga. Tapi dikasih makan rutin sama keluarga. Ten ya 3 kali, kalau pagi ya banyak kopi, karena dia kan ada sinar matahari dalam kampung terus. Karena itu ya anak keluarga itu kan cuma dua berbicara sama saya, dan makan apapun ya saya kasih. Itu ya anak keluarga. Terus sempat di 20 tahun di pasar ini seperti apa, Pak? Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, ada dari Polres, kesehatan, pemerintah desa, dari Koramil. Jadi hari ini kami menjemput mengevakuasi salah satu warga Ponorogo atas nama Pak Sukirno. Jadi Pak Sukirno ini insya Allah sudah hampir 20 tahun di Pasung. Ya mungkin karena pengetahuan atau SDM sehingga Pak Kirno ini dianggap kebal, tidak boleh nyentuh tanah, sehingga dalam proses pemasungan memang beliau tidak menginjak tanah. Saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Kirno bisa kami bawa, kami rawat, dan insya Allah pulih siap kembali. Khawatirnya keluarga seperti apa sih, Pak? Sampai dikurung sedemikian rupa, Pak? Kalau kami ini berbicara secara medis, Pak Kirno ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau melihat tadi kayaknya dia punya permasalahan keluarga, jadi rasa dendam ada. Kenapa Pak Kirno ini setelah dibawa berobat, dia pulang ngamuk? Mungkin setelah dibawa berobat sadar, ingat masalahnya ngamuk.
Jadi wajar kalau jadi kalau menurut saya nggak ada ilmu kayak gitu. Kenapa Pak Kirno ngamuk? Ya mungkin waktu diobati pulang sihat dia ingat masa lalu. Mungkin gitu. Oke, apa Mbak? Jam itu saya jam itu. Oh, pasien ya Mas? Iya, saya jam itu. Kok kamu istilah Pak Yakob? Pak Yakob ini sih Mas? Ngerampung. Aman. Kayo sabi. Kayo. Iya, ada bersekolah ada rombui. Oh, ali kita sekali. Sekalian tahu Pak namanya. Yora lali. Ini sekalian di Bang. Bos, dilakukan. Biar enggak ganggu. Ayo. Ulangi. Bos. Mana? Bukanya ini harus dibuka ini, tang ini. Iya. Ditangin. Coba ambil. Bapak namanya siapa Pak? Sampai namanya siapa? Ayo balik nih, Bapak ayo. Mbak, aku minta tolong anu ya. Iya, ada bersekolah ada rombongan. Botan. Kau latih kono cah? Iya, ada bersekolah ada rombongan. Siap. Yang penting ini jangan lepas lah. Boleh. Nama Mbah Kirno, seorang lansia asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya terungkap. Selama 2 dekade, ia menjalani kehidupan terkurung di sebuah kandang besi di belakang rumah keluarganya. Kisah ini bermula dari ketertarikan Mbah Kirno pada ilmu batin Jawa. Sejak muda, ia dikenal gemar mendalami ajaran kebatinan tingkat tinggi. Namun proses tersebut diduga tidak mampu ia tanggung sepenuhnya, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Keluarga Mbah Kirno membuat kandang besi berukuran sekitar 0,5 x 1 x 2 meter yang tidak menyentuh tanah. Di balik jeruji itulah ia tinggal selama 20 tahun. Keluarga tetap memberinya makan dan minum setiap hari, namun perilaku aneh yang ditunjukkan membuat mereka takut. Sebelum dikurung, Mbah Kirno kerap melakukan hal tidak lazim, seperti memakan besi, bambu, bahkan minum oli. Keluarga menyebut tindakan mengurung dilakukan karena khawatir keselamatan mereka terancam. Ia sempat menganiaya anggota keluarga dan mengancam akan membunuh. Setelah 20 tahun, Mbah Kirno akhirnya dibebaskan tepatnya pada Kamis 29 Januari. Proses pembebasan dilakukan oleh Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang aktif menangani kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia datang bersama Kapolsek Sawo AKP Tutut Arianto dan Kasat Binmas Ponorogo AKP Agus Syaiful Bahri. Pembebasan berlangsung sulit karena keluarga sempat menolak dengan alasan keamanan. Selain itu, gembok kandang hilang sehingga warga harus menggunakan las untuk membuka jeruji. Setelah 15 menit, pintu yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Dan saat keluar, Mbah Kirno sempat mengamuk dan meracau. Namun kemudian ia dimandikan, diberikan pakaian baru,
lalu dibawa ke Lamongan untuk dirawat di rumah Ibda Purnomo. Menurut keterangan Ibda Purnomo, secara medis Mbah Kirno mengalami gangguan jiwa. Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan dipicu oleh masalah keluarga dan juga pengalaman masa lalu. Perilaku agresif saat dibawa berobat disebut sebagai bentuk kesadaran yang muncul ketika ia mengingat kehidupannya sebelumnya. Purnomo berharap masyarakat turut mendoakan agar Mbah Kirno bisa kembali pulih. Ia menegaskan bahwa perawatan intensif akan dilakukan agar kondisi lansia tersebut kembali membaik. Cari ilmu hitam itu, penyelidikan tapi ilmu apa jadi ilmu Jawa itu lah, ilmu Jawa itu. Tapi dia kan masih umurnya belum cukup, jadi ilmu Jawa yang termasuk tingkat tinggi minta belum kuat dia, kondisi kebatinannya kan belum kuat, jadinya itulah. Terus dia sampai dipasung itu karena keluarga dianiaya. Takut jadi apa ya, campur diancam gitu ya? Iya sih. Mau apa ya? Dianiaya. Ya kambing, ya ayam, ya mengancam keluarga, membunuh suami saya, anak saya juga jadi aniaya begitu. Ya takut lah. Memang bapaknya itu memang sakti tak Pak Kirno itu? Ya. Memang sakti, benar sakti Pak Kirno itu menurut keluarga. Keluarga sakti. Gimana saktinya gimana? Saktinya dia itu makan biji, kalau terbang bambu itu pakai biji, itu terus makan kalau minum oli itu dia nggak jadi apa-apa, terus makan sapi gitu. Dan itu tahu sendiri? Tahu, saya tahu, kalau nggak tahu mana ada mengajar-ngajar, saya tahu sendiri. Makanya dikurung itu juga? Dikurung itu membahayakan keluarga. Intinya itu, kalau dikurung itu membahayakan keluarga, takut karena dia mengancam akan membunuh keluarga. Tapi dikasih makan rutin sama keluarga? Rutin, ya 3 kali, kalau pagi ya banyak minum kopi, karena dia bukan dan ada sinar matahari dalam kampung. Karena itu, ya sekian lah keluarga itu kan cuma dua berbicara sama saya, dan makan apapun dia saya kasih. Sekian lah keluarga. 20 tahun di pasir ini seperti apa Pak? Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, ada dari Polres, kesehatan, pemerintah desa, dari Koramil. Jadi hari ini kami menjemput mengevakuasi salah satu warga Ponorogo atas nama Pak Sugirno. Jadi Pak Sugirno ini insya Allah sudah hampir 20 tahun dipasung. Ya mungkin karena pengetahuan atau SDM sehingga Pak Kirno ini dianggap kebal, tidak boleh nyentuh tanah, sehingga dalam proses pemasungan memang beliau tidak menginjak tanah. Saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Kirno bisa kami bawa, kami rawat, dan insya Allah pulih siap kembali. Khawatirnya keluarga seperti apa sih Pak sampai dikurung sedemikian rupa Pak? Kalau kami ini berbicara secara medis, Pak Kirno ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau melihat tadi kayaknya dia punya permasalahan keluarga, jadi rasa dendam ada. Kenapa Pak Kirno ini setelah dibawa berobat dia pulang ngamuk? Mungkin setelah dibawa berobat sadar ingat masalahnya ngamuk. Jadi wajar kalau menurut saya nggak ada ilmu kayak gitu. Kenapa Pak Kirno ngamuk? Ya mungkin waktu diobati pulang sehat dia ingat masa lalu. Mungkin gitu. Oke. Apapun Mbak. Jam itu saya jam itu. Pasnya ya Mas? Iya, saya jam itu tadi. Pokoknya Instagramnya Pak Yakob. Pak Yakob ini gimana? Ngelabah, ngelampung. Aman. Salam Pak. Kayu tadi. Pak kayu. Iya, ada bersekolah Mas Rompui.
Lali kita kali. Sekalian tahu Pak namanya. Ya ora lali. Ini sekalian di Bang. Bos dilakukan. Biar enggak ganggu. Ayo. Ulangi. Bos. Mana? Bukanya ini harus dibuka ini, tang ini. Iya. Ditangin. Coba ambil. Bapak namanya siapa, Pak? Sampai namanya siapa? Ayo balik ayo. Mbak, aku minta tolong kali ya. Iya, kamu bersekolah ada rokok. Botan. Oh, nanti kono ta? Iya, ada bersekolah ada rokok. Siap. Yang penting ini jangan lupa. Ayo. Boleh. Nama Mbah Kirno, seorang lansia asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya terungkap. Selama 2 dekade, ia menjalani kehidupan terkurung di sebuah kandang besi di belakang rumah keluarganya. Kisah ini bermula dari ketertarikan Mbah Kirno pada ilmu batin Jawa. Sejak muda, ia dikenal gemar mendalami ajaran kebatinan tingkat tinggi. Namun proses tersebut diduga tidak mampu ia tanggung sepenuhnya, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Keluarga Mbah Kirno membuat kandang besi berukuran sekitar 0,5 x 1 x 2 meter yang tidak menyentuh tanah. Di balik jeruji itulah ia tinggal selama 20 tahun. Keluarga tetap memberinya makan dan minum setiap hari, namun perilaku aneh yang ditunjukkan membuat mereka takut. Sebelum dikurung, Mbah Kirno kerap melakukan hal tidak lazim, seperti memakan besi, bambu, bahkan minum oli. Keluarga menyebut tindakan mengurung dilakukan karena khawatir keselamatan mereka terancam. Ia sempat menganiaya anggota keluarga dan mengancam akan membunuh. Setelah 20 tahun, Mbah Kirno akhirnya dibebaskan, tepatnya pada Kamis 29 Januari. Proses pembebasan dilakukan oleh Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang aktif menangani kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia datang bersama Kapolsek Sawo AKP Tutut Arianto dan Kasat Binmas Ponorogo AKP Agus Syaiful Bahri. Pembebasan berlangsung sulit karena keluarga sempat menolak dengan alasan keamanan. Selain itu, gembok kandang hilang sehingga warga harus menggunakan las untuk membuka jeruji. Setelah 15 menit, pintu yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Dan saat keluar, Mbah Kirno sempat mengamuk dan meracau. Namun kemudian ia dimandikan, diberikan pakaian baru, lalu dibawa ke Lamongan untuk dirawat di rumah Ibda Purnomo. Menurut keterangan Ibda Purnomo, secara medis Mbah Kirno mengalami gangguan jiwa. Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan di pihak keluarga dan juga berobat disebut sebagai bentuk kesadaran yang muncul ketika ia mengingat kehidupannya sebelumnya. Purnomo berharap masyarakat turut mendoakan agar Mbah Kirno bisa kembali pulih. Ia menegaskan bahwa perawatan intensif akan dilakukan agar kondisi lansia tersebut kembali membaik. Ilmu hitam itu ilmu hitam tapi ilmu Jawa itu lah. Ilmu Jawa itu tapi dia kan masih umurnya belum tutup, jadi ilmu Jawa yang termasuk tingkat tinggi minta belum kuat dia, kondisi kebatinannya kan belum kuat, terus jadinya itulah. Terus sampai dipasung itu karena keluarga
dianiaya. Takut. Takut jadi apa ya? Campur Diancam gitu ya? iya sih Oh di sini. mau apa ya? Maksudnya dianiaya. Ya kambing, ya ayam, ya menantang puasa membunuh suami saya. Nanti saya juga jadi aniaya begitu. Ya takut lah. Memang bapaknya itu memang sakti tak Pak Kirno itu? Ya, Memang sakti, beneran sakti Pak Kirno itu menurut keluarga. keluarga sakti. Gimana saktinya gimana? Artinya dia tuh makan biji. Kalau tebang bambu itu pakai biji. Itu terus makan kalau minum oli itu pun dia nggak jadi apa-apa. Terus makan sapi gitu. Dan itu tahu sendiri. Tahu saya tahu kalau tidak tahu mana ada mengajar ada saya tahu sendiri. Makanya dikurung itu juga. Jadi kurang itu membahayakan keluarga. Intinya gitu kalau dikurung itu membahayakan keluarga takut karena dia mengancam akan membunuh keluarga. Tapi dikasih makan rutin sama keluarga. Ten ya 3 kali kalau pagi saya minum kopi karena dia kan yang ada sinar matahari dalam kamar terus karena itu ya lah keluarga itu kan cuma juga berbicara sama saya dan makan apapun dia saya kasih intinya keluarga. Pun sempat 20 tahun di pasir ini seperti apa Pak? Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, ada dari Polres, kesehatan, pemerintah desa, dari Koramil. Jadi hari ini kami menjemput mengevakuasi salah satu warga Ponorogo atas nama Pak Sukirno. Jadi Pak Sukirno ini insya Allah sudah hampir 20 tahun di Pasung. Ya mungkin karena pengetahuan atau SDM sehingga Pak Kirno ini dianggap kebal, tidak boleh nyentuh tanah, sehingga dalam proses pemasungan memang beliau tidak menginjak tanah. Saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Kirno bisa kami bawa, kami rawat dan insya Allah pulih sehat kembali. Khawatirnya keluarga seperti apa sih Pak sampai dikurung sedemikian rupa Pak? Kalau kami ini berbicara secara medis, Pak Kirno ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau melihat tadi kayaknya dia punya permasalahan keluarga, jadi rasa dendam ada. Kenapa Pak Kirno ini setelah dibawa berobat dia pulang ngamuk? Mungkin setelah dibawa berobat sadar ingat masalahnya ngamuk. Jadi wajar kalau itu terjadi. Kalau menurut saya nggak ada ilmu kayak gitu. Kenapa Pak Kirno ngamuk? Ya mungkin waktu diobati pulang sehat dia ingat masa lalu. Itu begitu. Oke, apa pun Mbak? Jam itu saya jam itu. Pasir ya Mas? Nggih, saya jam itu. Pokoknya Instagramnya Pak Yakob. Pak Yakob ini sini Mas? Kami ngelabah ngelampung. Aman. Kayu tadi. Pak kayu. Iya, anak bersekolah Mas Rompui. Penting ini. Lali kita kali. Sekalian lo Pak. Ya ora lali. Ini sekalian di Bang. Bahas biar enggak ganggu. Ayo. Ulangi. Bas. Mana? Bukanya ini harus dibuka ini, tang ini. Iya. Ditangin. Coba ambil. Bapak namanya siapa, Pak? Sampai namanya siapa? Ayo balik nih, dokter ayo. Mbak, aku minta tolong ya. Iya, aku bersekolah Mas Rompui.
Boleh nanti kono cak. Ada bersekolah wadah rombui. Siap. Yang penting ini jangan lupa. Boleh. Nama Mbah Kirno, seorang lansia asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya terungkap. Selama 2 dekade, ia menjalani kehidupan terkurung di sebuah kandang besi di belakang rumah keluarganya. Kisah ini bermula dari ketertarikan Mbah Kirno pada ilmu batin Jawa. Sejak muda, ia dikenal gemar mendalami ajaran kebatinan tingkat tinggi. Namun proses tersebut diduga tidak mampu ia tanggung sepenuhnya, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Keluarga Mbah Kirno membuat kandang besi berukuran sekitar 0,5 x 1 x 2 meter yang tidak menyentuh tanah. Di balik jeruji itulah ia tinggal selama 20 tahun. Keluarga tetap memberinya makan dan minum setiap hari, namun perilaku aneh yang ditunjukkan membuat mereka takut. Sebelum dikurung, Mbah Kirno kerap melakukan hal tidak lazim, seperti memakan besi, bambu, bahkan minum oli. Keluarga menyebut tindakan mengurung dilakukan karena khawatir keselamatan mereka terancam. Ia sempat menganiaya anggota keluarga dan mengancam akan membunuh. Setelah 20 tahun, Mbah Kirno akhirnya dibebaskan tepatnya pada Kamis 29 Januari. Proses pembebasan dilakukan oleh Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang aktif menangani kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia datang bersama Kapolsek Sawo AKP Tutut Arianto dan Kasat Binmas Ponorogo AKP Agus Syaiful Bahri. Pembebasan berlangsung sulit karena keluarga sempat menolak dengan alasan keamanan. Selain itu, gembok kandang hilang sehingga warga harus menggunakan las untuk membuka jeruji. Setelah 15 menit, pintu yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Dan saat keluar, Mbah Kirno sempat mengamuk dan meracau. Namun kemudian ia dimandikan, diberikan pakaian baru, lalu dibawa ke Lamongan untuk dirawat di rumah Ibda Purnomo. Menurut keterangan Ibda Purnomo, secara medis Mbah Kirno mengalami gangguan jiwa. Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan dipicu oleh masalah keluarga dan juga pengalaman masa lalu. Perilaku agresif saat dibawa berobat disebut sebagai bentuk kesadaran yang muncul ketika ia mengingat kehidupannya sebelumnya. Purnomo berharap masyarakat turut mendoakan agar Mbah Kirno bisa kembali pulih. Ia menegaskan bahwa perawatan intensif akan dilakukan agar kondisi lansia tersebut kembali membaik. Ilmu hitam itu ilmu hitam tapi ilmu Jawa itu lah. Ilmu Jawa itu jadi dia kan masih umurnya belum cukup, jadi ilmu Jawa yang termasuk tingkat tinggi minta belum kuat dia, kondisi kebatinannya kan belum kuat, jadinya gitulah. Terus sampai dipasung itu karena keluarga dianiaya. Takut jadi apa ya, campur jadi Diancam gitu ya? iya sih mau dibunuh. mau apa ya maksudnya dianiaya ya kambing, ya ayam, ya mengenalkan keluarga, membunuh suami saya, anak saya juga jadi aniaya begitu, jadinya takut lah. Bapaknya itu memang sakti tak, Pak Kirno itu? Ya, Memang sakti, beneran sakti Pak Kirno itu menurut keluarga. menurut keluarga sakti. Gimana saktinya gimana? Artinya dia tuh makan biji, kalau pegang bambu itu pakai biji, itu terus makan, kalau minum oli itu pun dia nggak jadi apa-apa, terus makan sapi gitu. Dan itu tahu sendiri? Tahu, saya tahu, kalau nggak tahu mana ada mengajar-ngajar, saya tahu sendiri. Makanya dikurung itu juga? Ya, dikurung itu membahayakan keluarga. Intinya itu, kalau dikurung itu membahayakan keluarga, takut karena dia mengancam akan membunuh keluarga. Tapi dikasih makan rutin
sama keluarga? Ten ya 3 kali, kalau pagi ya saya minum kopi karena dia kan dan ada sinar matahari dalam kamar terus itu ya sekian lah keluarga itu kan cuma juga berbicara sama saya dan makan apapun ya saya kasih sekian lah keluarga. 20 tahun di pasar ini seperti apa, Pak? Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, ada dari Polres, kesehatan, pemerintah desa, dari Koramil. Jadi hari ini kami menjemput mengevakuasi salah satu warga Ponorogo atas nama Pak Sugirno. Jadi Pak Sugirno ini insya Allah sudah hampir 20 tahun di Pasung. Ya mungkin karena pengetahuan atau SDM sehingga Pak Sugirno ini dianggap kebal, tidak boleh nyentuh tanah, sehingga dalam proses pemasungan memang beliau tidak menginjak tanah. Saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Sugirno bisa kami bawa, kami rawat dan insya Allah pulih sehat kembali. Khawatirnya keluarga seperti apa sih, Pak, sampai dikurung sedemikian rupa, Pak? Kalau kami ini berbicara secara medis, Pak Sugirno ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau melihat tadi kayaknya dia punya permasalahan keluarga, jadi rasa dendam ada. Kenapa Pak Sugirno ini setelah dibawa berobat dia pulang ngamuk? Mungkin setelah dibawa berobat sadar ingat masalahnya ngamuk. Jadi wajar kalau menurut saya nggak ada ilmu kayak gitu. Kenapa Pak Sugirno ngamuk? Ya mungkin waktu diobati pulang sehat dia ingat masa lalu. Mungkin gitu. Oke. Apa pun lah. Jam itu saya jam itu. Pasal ya, Mas? Nggih, saya jam itu tadi. Pokoknya sekarang Pak Yakob. Pak Yakob ini kenapa? Sudah merampung. Aman. Salam Pak. Kayu tadi. Pak kayu. Iya, ada bersekolah Mas Rompi. Penting ini. Lali kita sekali. Sekalian tahu Pak. Ora lali. Ini sekalian di Bang. Bahas biar enggak ganggu. Ayo. Ulangi. Bas. Ya. Mana? Bukanya ini, harus dibuka ini, tang ini. Iya. Tangin ditangin. Coba ambil. Bapak namanya siapa, Pak? Sampai namanya siapa? Ayo. Mbak, aku minta tolong anu ya. Iya, kamu bersekolah ada Rompi. Botan. Oh, nanti kono cah. Iya, ada bersekolah ada Rompi. Siap. Yang penting ini sampai lepas lah. Boleh. Nama Mbah Kirno, seorang lansia asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya terungkap. Selama 2 dekade, ia menjalani kehidupan terkurung di sebuah kandang besi di belakang rumah keluarganya. Kisah ini bermula dari ketertarikan Mbah Kirno pada ilmu batin Jawa. Sejak muda, ia dikenal gemar mendalami ajaran kebatinan tingkat tinggi. Namun proses tersebut diduga tidak mampu ia tanggung sepenuhnya, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa.
Keluarga Mbah Kirno membuat kandang besi berukuran sekitar 0,5 x 1 x 2 meter yang tidak menyentuh tanah. Di balik jeruji itulah ia tinggal selama 20 tahun. Keluarga tetap memberinya makan dan minum setiap hari, namun perilaku aneh yang ditunjukkan membuat mereka takut. Sebelum dikurung, Mbah Kirno kerap melakukan hal tidak lazim, seperti memakan besi, bambu, bahkan minum oli. Keluarga menyebut tindakan mengurung dilakukan karena khawatir keselamatan mereka terancam. Ia sempat menganiaya anggota keluarga dan mengancam akan membunuh. Setelah 20 tahun, Mbah Kirno akhirnya dibebaskan, tepatnya pada Kamis 29 Januari. Proses pembebasan dilakukan oleh Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang aktif menangani kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia datang bersama Kapolsek Sawo AKP Tutut Arianto dan Kasat Binmas Ponorogo AKP Agus Syaiful Bahri. Pembebasan berlangsung sulit karena keluarga sempat menolak dengan alasan keamanan. Selain itu, gembok kandang hilang sehingga warga harus menggunakan las untuk membuka jeruji. Setelah 15 menit, pintu yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Dan saat keluar, Mbah Kirno sempat mengamuk dan meracau. Namun kemudian ia dimandikan, diberikan pakaian baru, lalu dibawa ke Lamongan untuk dirawat di rumah Ibda Purnomo. Menurut keterangan Ibda Purnomo, secara medis Mbah Kirno mengalami gangguan jiwa. Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan dipicu oleh masalah keluarga dan juga pengalaman masa lalu. Perilaku agresif saat dibawa berobat disebut sebagai bentuk kesadaran yang muncul ketika ia mengingat kehidupannya sebelumnya. Purnomo berharap masyarakat turut mendoakan agar Mbah Kirno bisa kembali pulih. Ia menegaskan bahwa perawatan intensif akan dilakukan agar kondisi lansia tersebut kembali membaik. Dari ilmu hitam itu, ilmu hitam tapi ilmu Jawa itu lah. Ilmu Jawa itu, jadi dia kan masih umurnya belum tutup, jadi ilmu Jawa yang termasuk tingkat tinggi minta. Belum kuat dia, kondisi kebatinannya kan belum kuat. Jadinya itulah. Terus sampai dipasung itu karena keluarga dianiaya. Takut jadi apa ya, campur Diancam gitu ya? Nah, iya sih mau dibunuh. mau apa ya maksudnya dianiaya dia kambing, dia ayam, dia mengancam keluarga, membunuh suami saya, dan anak saya juga dia dianiaya begitu, jadinya takut lah. Memang bapaknya itu memang sakti toh, Pak Kirno itu? Ya, Memang sakti, beneran sakti Pak Kirno itu menurut keluarga. keluarga sakti. Gimana saktinya gimana? Artinya dia itu makan biji, kalau pegang bambu itu pakai biji, itu terus makan, kalau minum oli itu makan, dia nggak jadi apa-apa, terus makan sapi gitu. Dan itu tahu sendiri? Tahu, saya tahu, kalau nggak tahu mana ada mengada-ngada, saya tahu sendiri. Makanya dikurung itu juga? Ya, dikurung itu membahayakan keluarga. Intinya itu, kalau dikurung itu membahayakan keluarga, takut karena dia mengancam akan membunuh keluarga. Tapi dikasih makan rutin sama keluarga? Ten ya 3 kali, kalau pagi ya saya minum kopi karena dia kadang ada sinar matahari dalam kampung terus karena itu ya sekian lah, keluarga itu kan cuma dua berbicara sama saya, dan makan apapun ya saya kasih, sekian lah keluarga. Pun sempat 20 tahun di pasar ini seperti apa Pak? Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, ada dari Polres, kegiatan, pemerintah desa, dari Koramil. Jadi hari ini kami menjemput mengevakuasi salah satu warga Ponorogo atas nama Pak Sugirno. Jadi Pak Sugirno ini insya Allah sudah hampir 20 tahun dipasung. Ya mungkin karena pengetahuan atau SDM sehingga Pak Sugirno ini dianggap kebal, tidak boleh nyentuh tanah, sehingga dalam proses pemasungan memang beliau tidak menginjak tanah. Saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Kirno bisa kami bawa, kami rawat, dan insya Allah pulih sehat kembali. Khawatirnya keluarga seperti apa sih Pak sampai dikurung sedemikian rupa Pak? Kalau kami ini berbicara secara
medis Pak Girno ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau melihat tadi kayaknya dia punya permasalahan keluarga, jadi rasa dendam ada. Kenapa Pak Girno ini setelah dibawa berobat dia pulang ngamuk? Mungkin setelah dibawa berobat sadar ingat masalahnya ngamuk. Jadi wajar kalau menurut saya nggak ada ilmu kayak gitu. Kenapa Pak Girno ngamuk? Ya mungkin waktu diobati pulang sehat dia ingat masa lalu. Mungkin gitu. Oke. Apa pun lah. Jam itu saya jam itu. Pasal Mas. Iya, saya jam itu. Pokoknya sekarang Pak Yakob. Pak Yakob ini kenapa? Ngelabah Lampung. Aman. Kayu tapi. Pak kayu. Iya, ada bersekolah ada romboi. Ini sekalian di bang, saya bahas dilakukan biar nggak ganggu. Ayo, ulangi, bahas. Mana? Bukanya ini harus dibuka ini, tang ini. Iya. Ditangin. Coba ambil. Bapak namanya siapa, Pak? Sampai namanya siapa? Ayo, ayo. Pak, aku minta tolong kali ya. Iya, kamu bersekolah ada romboi. Botan. Boleh latih kono dah. Iya, ada bersekolah ada romboi. Siap. Yang penting ini jangan lepas lah. Boleh. Nama Mbah Kirno, seorang lansia asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya terungkap. Selama 2 dekade, ia menjalani kehidupan terkurung di sebuah kandang besi di belakang rumah keluarganya. Kisah ini bermula dari ketertarikan Mbah Kirno pada ilmu batin Jawa. Sejak muda, ia dikenal gemar mendalami ajaran kebatinan tingkat tinggi. Namun proses tersebut diduga tidak mampu ia tanggung sepenuhnya, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Keluarga Mbah Kirno membuat kandang besi berukuran sekitar 0,5 x 1 x 2 meter yang tidak menyentuh tanah. Di balik jeruji itulah ia tinggal selama 20 tahun. Keluarga tetap memberinya makan dan minum setiap hari, namun perilaku aneh yang ditunjukkan membuat mereka takut. Sebelum dikurung, Mbah Kirno kerap melakukan hal tidak lazim, seperti memakan besi, bambu, bahkan minum oli. Keluarga menyebut tindakan mengurung dilakukan karena khawatir keselamatan mereka terancam. Ia sempat menganiaya anggota keluarga dan mengancam akan membunuh. Setelah 20 tahun, Mbah Kirno akhirnya dibebaskan, tepatnya pada Kamis 29 Januari. Proses pembebasan dilakukan oleh Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang aktif menangani kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia datang bersama Kapolsek Sawo AKP Tutut Arianto dan Kasat Binmas Ponorogo AKP Agus Syaiful Bahri. Pembebasan berlangsung sulit karena keluarga sempat menolak dengan alasan keamanan.
Selain itu, gembok kandang hilang sehingga warga harus menggunakan las untuk membuka jeruji. Setelah 15 menit, pintu yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Dan saat keluar, Mbah Kirno sempat mengamuk dan meracau. Namun kemudian ia dimandikan, diberikan pakaian baru, lalu dibawa ke Lamongan untuk dirawat di rumah Ibda Purnomo. Menurut keterangan Ibda Purnomo, secara medis Mbah Kirno mengalami gangguan jiwa. Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan dipicu oleh masalah keluarga dan juga pengalaman masa lalu. Perilaku agresif saat dibawa berobat disebut sebagai bentuk kesadaran yang muncul ketika ia mengingat kehidupannya sebelumnya. Purnomo berharap masyarakat turut mendoakan agar Mbah Kirno bisa kembali pulih. Ia menegaskan bahwa perawatan intensif akan dilakukan agar kondisi lansia tersebut kembali membaik. Ilmu hitam itu penyelidikan tapi ilmu Jawa itu lah. Ilmu Jawa itu tapi dia kan masih umurnya belum cukup, jadi ilmu Jawa yang termasuk tingkat tinggi minta belum kuat dia, kondisi kebatinannya kan belum kuat. Terus jadinya itulah. Terus sampai dipasung itu karena keluarga dianiaya. Takut jadi apa ya, campur terus Diancam gitu ya? Iya sih. Oh, dibunuh. Mau apa ya? Dianiaya. Ya kambing, ya ayam, ya mengancam keluarga, membunuh suami saya, dengan saya juga jadi aniaya begitu. Jadinya takut lah. Bapaknya itu memang sakti kan, Pak Kirno itu? Ya. Memang sakti, beneran sakti, Pak Kirno itu menurut keluarga. Menurut keluarga sakti. Gimana saksinya gimana? Saksinya dia tuh makan biji. Kalau terbang bambu itu pakai biji. Itu terus makan, kalau minum oli itu dia nggak jadi apa-apa. Terus makan api gitu. Dan itu tahu sendiri? Tahu, saya tahu. Kalau tidak tahu mana ada mengajar-ngajar, saya tahu sendiri. Makanya dikurung itu juga? Ya, dikurung itu membahayakan keluarga. Intinya itu, kalau dikurung itu membahayakan keluarga, takut karena dia mengancam akan membunuh keluarga. Tapi dikasih makan rutin sama keluarga? Rutin, ya 3 kali, kalau pagi saya minum kopi, karena dia kan ada sinar matahari di dalam kamar. Karena itu, ya sekianlah keluarga itu kan cuma belum berbicara sama saya, dan makan apapun dia saya kasih. Sekianlah keluarga. 20 tahun dipasung ini seperti apa, Pak? Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, ada dari Polres, kesehatan, pemerintah desa, dari Koramil. Jadi hari ini kami menjemput mengevakuasi salah satu warga Ponorogo atas nama Pak Sukirno. Jadi Pak Sukirno ini insya Allah sudah hampir 20 tahun dipasung. Ya mungkin karena pengetahuan atau SDM sehingga Pak Kirno ini dianggap kebal, tidak boleh nyentuh tanah, sehingga dalam proses pemasungan memang beliau tidak menginjak tanah. Saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Kirno bisa kami bawa, kami rawat, dan insya Allah pulih sehat kembali. Khawatirnya keluarga seperti apa sih, Pak, sampai dikurung sedemikian rupa, Pak? Kalau kami ini berbicara secara medis, Pak Kirno ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau melihat tadi kayaknya dia punya permasalahan keluarga, jadi rasa dendam ada. Kenapa Pak Kirno ini setelah dibawa berobat dia pulang ngamuk? Mungkin setelah dibawa berobat sadar ingat masalahnya ngamuk. Jadi wajar kalau menurut saya nggak ada ilmu-ilmu kayak gitu. Kenapa Pak Kirno ngamuk? Ya mungkin waktu diobati pulang sehat dia ingat masa lalu. Mungkin gitu. Oke, apa pun lah. Jam itu saya jam itu. Pasal ya, Mas? Iya, saya jam itu. Pokoknya istilah Pak Yakob. Pak Yakob ini kenapa? Melampung. Aman. Kayu tapi. Pak kayu. Oh, plastik.
Iya, ada bersekolah, ada rokok. Lali kita sekalian. Sekalian tahu Pak namanya. Ya ora lali. Ini sekalian di bahas biar enggak ganggu. Ayo. Ulangi. Bahas. Mana? Bukanya ini, harus dibuka ini, tangkang ini. Ditangin. Coba ambil. Bapak namanya siapa, Pak? Sampai namanya siapa? Mbak, aku minta tolong kali ya. Iya, ada bersekolah, ada rokok. Boleh nanti kono cah. Iya, ada bersekolah, ada rokok. Siap. Yang penting ini jangan lepas lah. Ayo. Boleh. Nama Mbah Kirno, seorang lansia asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya terungkap. Selama 2 dekade, ia menjalani kehidupan terkurung di sebuah kandang besi di belakang rumah keluarganya. Kisah ini bermula dari ketertarikan Mbah Kirno pada ilmu batin Jawa. Sejak muda, ia dikenal gemar mendalami ajaran kebatinan tingkat tinggi. Namun proses tersebut diduga tidak mampu ia tanggung sepenuhnya, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Keluarga Mbah Kirno membuat kandang besi berukuran sekitar 0,5 x 1 x 2 meter yang tidak menyentuh tanah. Di balik jeruji itulah ia tinggal selama 20 tahun. Keluarga tetap memberinya makan dan minum setiap hari, namun perilaku aneh yang ditunjukkan membuat mereka takut. Sebelum dikurung, Mbah Kirno kerap melakukan hal tidak lazim, seperti memakan besi, bambu, bahkan minum oli. Keluarga menyebut tindakan mengurung dilakukan karena khawatir keselamatan mereka terancam. Ia sempat menganiaya anggota keluarga dan mengancam akan membunuh. Setelah 20 tahun, Mbah Kirno akhirnya dibebaskan, tepatnya pada Kamis 29 Januari. Proses pembebasan dilakukan oleh Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang aktif menangani kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia datang bersama Kapolsek Sawo AKP Tutut Arianto dan Kasat Binmas Ponorogo AKP Agus Syaiful Bahri. Pembebasan berlangsung sulit karena keluarga sempat menolak dengan alasan keamanan. Selain itu, gembok kandang hilang sehingga warga harus menggunakan las untuk membuka jeruji. Setelah 15 menit, pintu yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Dan saat keluar, Mbah Kirno sempat mengamuk dan meracau. Namun kemudian ia dimandikan, diberikan pakaian baru, lalu dibawa ke Lamongan untuk dirawat di rumah Ibda Purnomo. Menurut keterangan Ibda Purnomo, secara medis Mbah Kirno mengalami gangguan jiwa. Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan dipicu oleh masalah keluarga dan juga pengalaman masa lalu. Perilaku agresif saat dibawa berobat disebut sebagai bentuk kesadaran yang muncul ketika ia mengingat kehidupannya sebelumnya. Purnomo berharap masyarakat turut mendoakan agar Mbah Kirno bisa kembali pulih. Ia menegaskan bahwa perawatan intensif akan dilakukan agar kondisi lansia tersebut kembali membaik. Ilmu Islam itu penyelesaian, tapi ilmu Jawa itu lah. Ilmu Jawa itu, tapi dia kan masih umurnya belum cukup, jadi ilmu Jawa yang termasuk tingkat tinggi minta
belum kuat dia, kondisi kebatinannya kan belum kuat, jadinya gitulah. Terus sampai dipasung Pasung itu karena keluarga dianiaya. takut. Takut jadi apa ya, cangkul, terus Diancam gitu ya? iya sih. Oh di sini. Mau Download Tribun X sekarang. Menghadirkan